dan mengendarai seekor keledai muda. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan sertamu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ketika tadi kita memulai ibadah, kita melambaikan palem. Hari ini kita berkumpul untuk mengawali Pekan Suci. Pekan Suci yaitu merenungkan peristiwa Yesus yang menderita, mati dan dibangkitkan. Ia merelakan diri melakukan semua itu demi menyelamatkan dunia. Ia berkarya nyata dan memberi teladan bagi kita supaya mau melakukan karya sehari-hari dengan penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita turut serta dalam perayaan arak-arakan Yesus masuk ke Yerusalem seraya menghayati kemesiasan Raja dan kemaharajaannya. Melalui pertanyaan kita dapat menyambut dengan wajah ganda. Kita diajak untuk menghayati keikutsertaan dalam perayaan arak-arakan Yesus. Wajah yang kita tampakkan dengan arak-arakan itu apa? Mari kita merenungkan dengan rasa, dengan kerendahan hati kita. Ya Tuhan, pada pekan suci ini, awal pekan suci ini kami meminta kepadamu, kami menghayati penderitaan, kematian dan kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Kau berkati Bapa, bahwa kami percaya bahwa kemuliaan-Mu akan menghidupi kehidupan kami seluruh di setiap hari kami. Terima kasih Bapak. Kau berkati awal hingga akhir ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 161, bait yang pertama dan yang kedua, segala kemuliaan.
Yesus, pada minggu ini kami memasuki pekan suci. Secara khusus pada hari ini kami mengikuti perarakan bersamamu memasuki Yerusalem. Dengan daun palem orang banyak bersorak, Hosana, dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami, bila kami bersorak-sorai, ampunilah kami terkadang meragukan. Tuhan Yesus, dengan masuk ke Yerusalem, Engkau berkenan menjadi Raja yang merendahkan diri dan rela bekerja dengan cinta supaya dunia menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, ampunilah kami, bila Engkau hati pikiran hidup kami boleh memalahkan asal yang menandakan. Tuhan Yesus, dengan masuk ke Yerusalem, Engkau menyediakan diri menjadi hamba yang menyatakan kebenaran, keadilan, kesatuan dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi seperti-Mu, hidup dalam kebenaran, keadilan, dan senantiasa berhati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita bersama mengakui dosa dan mohon pertolongan kepada Tuhan, karena kita yang memampukan kita dari dosa, yang membangkitkan kita dari dosa adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan kita. Dan kita juga akan menerima berita anugerah dari Tuhan, berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Yang demikian sabda Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertegur, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyambut pengakuan dosa kita dan berita anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan rasa hormat, dengan rasa syukur kita akan membagikan salam damai kita kepada sekeliling kita dengan mengatakan dan berjabat tangan, salam damai bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menyambut berita anugerah dan pengampunan dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Dan ini adalah wujud kepedulian dan ucap syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita menyambut dengan penuh kemuliaan kepada Allah dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 161 bait yang ketiga dan yang keempat, segala kemuliaan. Oh
menyiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan dalam doa. Saya puji ucap syukur kepadamu ya Allah, ketika pagi kami bangun dengan mengucap syukur atas segala berkat dan kasih setiamu, dan kami berduyun-duyun datang ke gereja ini untuk bersama berkumpul, bersama untuk menghayati sabda Tuhan sebagai makanan pemeliharaan iman kita bersama melalui ibadah, doa, dan puji-pujian di tempat ini. Kau bawakan mata hati kami, pikiran kami, hati kami untuk senantiasa menyelamatkan firman Tuhan ini sebagai daya kehidupan kami, sebagai sumber pertolongan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan ini kami minta dan kuasa-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita, dan pada kesempatan ini bacaan kita terambil dari sekedar informasi. Yang pertama, bacaan revolusionari dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9, dan Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 disambung dengan ayat 19 sampai dengan 29, dan bacaan yang kedua Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, dan bacaan Injil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Dan pada kesempatan pagi ini kita bersama akan belajar dan merenungkan sabda Tuhan sebagai kehidupan yang terambil dari Injil Matius bab yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Matius bab 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang demikian sabda firman Tuhan yang LAN beri judul Perikoptik. Sini Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya, dan dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datanglah kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.
berkata, siapakah orang itu? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Pada kesempatan minggu ini kita bersama bisa berkumpul, bersama memuliakan nama Tuhan dan merayakan Minggu Palma. Di sini di bacaan kita di Injil Matius bab yang ke-21 ayat 11 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 11. Di sini sebuah persiapan Yesus untuk masuk ke Yerusalem, dan di sana Tuhan Yesus dielung-elungkan, disanjung-sanjung, dan disanjung-sanjung bukan hanya jalan kaki tapi menaiki seekor keledai. Dan di sana juga disambutlah para murid-muridnya, disambutlah para jemaat di sana untuk senantiasa berkarya. Inilah Tuhan, inilah Raja Daud, Raja yang akan menyelamatkan manusia. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang atau mengendarai keledai. Yerusalem menjadi kembar. Kekembaran itu menimbulkan dialog di antara orang-orang yang menyambut dia. Seperti halnya Bapak Ibu dan Saudara yang di tempat ini, ketika ada hal yang baru masuk di tempat ini, pasti Bapak Ibu berbisik-bisik, itu ada apa sih? Dan di sana para jemaat, para umat di sana sama. Itu siapa sih yang datang? Dan seperti halnya Bapak Ibu masih di sini bertanya-tanya, kenapa sih badannya pakai pelem? Kenapa sih kok tadi bersaut-sautan? Di sini yang akan dinyatakan Allah bagaimana Tuhan itu hadir. Tuhan itu hadir dan bagaimana Allah itu menyambut. Kita menyambut Allah dan Allah menyambut kita dengan sukacita. Dan dialog tadi tentang menyambut dia, tadi menyambut Allah. Ada yang bertanya, siapa sih orang itu? Dan ada yang menjawab, yang tahu itu Nabi. Nabi siapa? Yesus dari Nazaret. Dan inilah Nabi Yesus. Ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang masyarakat terhadap Yesus. Sama cara pandang Bapak Ibu dan jemaat tentang gereja, tentang ajaran gereja, tentang ibadah. Dan pada waktu itu, pada zaman itu dan zaman sekarang hampir sama mirip. Dan bagaimana kehidupan ini tidak sama, tidak seragam, namun berbeda-beda, saling melengkapi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita cermati ketika kita memandang wajah Yesus, kita melihat wajah Yesus dengan yang berseri-seri. Namun ketika berapa hari kemudian setelah Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang terjadi? Dan Yesus diculik oleh para prajurit. Karena apa? Dia rela mati untuk menebus dosa manusia.
Dan di sini kita juga berharap bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Namun Tuhan Yesus juga berpesan kepada kita supaya kita senantiasa taat akan kebenaran firman Tuhan, manut kersane Gusti, taat akan perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena janji keselamatan itu akan senantiasa ada pada diri kita masing-masing. Dan dari bacaan tadi kita hanya sekedar sebagai pelengkap. Dalam bacaan yang pertama tadi dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9 tadi, di sana di sana ada sebuah syair tentang apa? Syair lagu tentang bagaimana doa keluhan pada Tuhan. Nah, ini di dalam kitab Yesaya ini juga sama seperti kita, seperti dalam kondisi kehidupan kita secara manusiawi kita. Ketika kita hidup di dalam kehidupan ini, kita senantiasa berkeluh kesah, berdoa kepada Tuhan. Bukan ketika kita hanya maidu, namun kita bersyukur dan berkeluh kesah pada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, keadaan hidup dalam penderitaan, bagaimana ketika kita doa berkeluh kesah, kita sebagai hamba Tuhan, maka dari situ kita diberikan kesetiaan. Dan kita juga belajar dari kitab Mazmur yang telah saya informasikan tadi, dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 2, terus jawab ayat 19 sampai dengan ayat 29 tadi. Di sana hampir mirip dengan kejadian yang ada di Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 11. Kemeriahan dalam peribadatan. Dan kalau di dalam Injil Matius tadi, kemeriahan umat Allah, umat manusia, jemaat Allah menyambut datangnya Raja Daud. Dan ini juga harus kita hayati pula sebagai umat pilihan Allah yang ada di sini, di jemaat di bangsa. Bagaimana ketika kita datang kepada Allah, ketika kita datang menyerukan penyelamatan, menyerukan kemuliaan, seperti pujian dari awal tadi, ayat 1 dan 2, 3 dan 4 tadi. Bagaimana kita memberikan segala kemuliaan kita kepada Tuhan dengan beribadah, dengan persekutuan doa, dengan PA, dengan perkunjungan, dengan doa dan segala kehidupan. Di sini kita diajak untuk senantiasa memuliakan Allah, bukan hanya dengan hal yang biasa, namun kita diajak supaya tadi di awal tadi, supaya kita tidak di pengakuan kita tidak malas, namun kita sigra semangat memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan bahwa inilah Tuhan kehidupanku yang bersandar bersama dengan Engkau. Dan mari kita bersama menghayati kehidupan ini dengan penuh kemuliaan. Dan kita juga belajar dari bacaan yang itu juga,
Bacaan yang kedua apa tadi? Dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Bagaimana kita belajar dari Paulus yang mengharap jemaat gigi berjumpa dengan perpadaman pada Injil serta mengajak jemaat hidup dalam kesetiaan, kesatuan dan kesetiaan. Jadi bukan saya menuntut Bapak Ibu dan jemaat, tapi berharap. Jadi ada harapan yang ada. Jadi bukan saling menuntut antara satu dengan yang lain, namun kita senantiasa berharap merasakan kesatuan, merasakan nikmat kehidupan di dunia dengan bersorak-sorai, dengan memuliakan nama Tuhan. Kalau di Mazmur tadi tentang pondok Daud, perayaan ibadah. Di sini bagaimana kita merasakan kehidupan Tuhan dengan penuh sukacita, bukan dengan hal-hal yang tidak enak, namun dengan kegembiraan, sukacita. Dan mari kita bersama pada kehidupan ini, pada masa raya Paskah di Pekan Suci. Besok minggu kita sudah merayakan Paskah. Kita bersama mengumpulkan celengan aksi Paskah kita. Namun sebelum Paskah kita menghayati apa Bapak Ibu? Besok Kamis putih. Kamis putih itu merupakan penghayatan kita bahwa Yesus terlebih dulu melayani kita. Seperti Ratu melayani. Yang dikenang para murid di perjamuan kudus terakhir di malam terakhir. Dia memecah-mecahkan roti. Dia membasuh kaki para murid. Inilah wujud kepedulian Allah. Dan di sini awal mula Tuhan Yesus hadir supaya semua orang tahu, supaya semua orang itu semua percaya kepada Allah, bangkit bukan hanya dengan keenjoyan kemalasan saja. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyiapkan hati kita, karena besok Jumat Agung ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa manusia. Kita ikut merasakan pemeliharaan melalui sakramen Wijono Suci atau sakramen perjamuan kudus yang pada waktu persekutuan doa 1 minggu yang kemarin Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri dan diundang Majelis GKJ Bangsa untuk duduk bersama di sakramen Wijono Suci atau sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita memasuki Pekan Suci ini dengan keteladanan Yesus, supaya kita tetap taat dalam peristiwa yang sangat dramatis. Tuhan Yesus masuk Yerusalem tadi dengan mencekam, wah kayak solusi si teko yang datang, dan dengan sukacita. Bagaimana kita seperti para murid tadi, kita menyambut kehadiran Allah dengan sukacita, keramaian, bukan keramaian belaka, tapi keceriaan hati, bukan
dengan wajah yang bersemut, namun dengan wajah dan sukacita, dengan senyum. Dan di sini tindakan Allah supaya apa? Allah kelihatan. Dan dia Yesus yang akan menolong, walaupun nantinya dia akan mati dan bangkit. Dan dia rela mengajarkan, menolong kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menghayati kehidupan Tuhan. Karena kemarin kita sudah merasakan menghayati kehidupan Tuhan. Dan kita menyiapkan hati kita untuk senantiasa datang ke hadapan Tuhan besok Jumat dengan penuh ketulusan, bukan topeng belaka. Apa seperti yang dikatakan di dalam mulut saja, namun benar-benar mengada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama merasakan bahwa Allah telah menyelamatkan dosa manusia dan membebaskan dosa manusia dari dosa ini. Dan kita harus menyangkal kehidupan yang tidak berkenan di hadapan. Mari kita bersama menata atau mempersiapkan diri, mendadar hati kita masing-masing untuk memasuki pekan suci ini, mengingat bahwa Allah telah berkarya di dalam kehidupan ini, menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita hening sejenak, menundukkan kepala dan merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan telah memelihara iman kita melalui perjamuan kudus besok. Inilah kehidupan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Darah Tuhan yang membebaskan dosa manusia. Karena apa? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan menerima pertanyaan-pertanyaan ini sebagai ungkapan penyesalan kita. Apakah kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan itu semua? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk mengucap syukur kepada Allah? Dan ini mari kita bersama sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat penyertaan Allah, kita juga merasakan kehidupan Tuhan. Karena Tuhan telah berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama masuk di dalam keheningan untuk menjawab pertanyaan. Puji syukur ya Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kami. Kami bersyukur karena Allah telah memberikan kehidupan bagi kami. Kau tetap jaga kehidupan kami ya Bapak, untuk senantiasa berkarya melakukan karya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak. Amin.
Demikian persembahan pujian dari pemuda remaja hidupku berharga bagi Allah. Inilah wujud kehidupan kita, wujud kepedulian kita kepada Allah. Karena ini hidupku ini berharga bagi Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan iman pengakuan kita bersama dengan Nathanael. Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Bersama dengan Yohanes Pembaptis. Engkaulah anak Allah yang menghapus dosa. Bersama dengan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bersama dengan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasmi yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli kerajaan dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama kita berdoa bersama. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa pribadi. Mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan kasih setiamu yang telah memberikan kehidupan kami, dan kami pasti ingatkan tentang ketaatan, keteladanan mengikut Engkau. Kami harus bersorak-sorai, kami harus bersukacita, tidak bersungut-sungut, namun kami harus bersemangat di dalam kehidupan Tuhan. Dan kami harus senantiasa menjaga dan memelihara iman kami masing-masing Bapa, bukan dengan keegoan kami pribadi lepas pribadi. Karena hidup ini adalah berharga bagi Allah. Karena hidup ini adalah kekuatan yang sungguh berharga dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami bersama dengan majelis GKJ bangsa, dengan jemaat GKJ bangsa, berdoa memuliakan nama Tuhan, berdoa untuk jemaat kami yang belum bisa hadir di tempat ini karena berpergian, karena sakit, karena ada permasalahan dalam dirinya. Kau bereskan, kau selesaikan ya Bapak. Hanyalah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati dia. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, para ahli Yusuf, Ibu Murnia, Bapak Adi Suito, Bapak Naya, Bapak Aris Santoyo, Ibu Turin, dan Mbah Mangun. Kau berkati Bapak dalam masa-masa pemulihan. Kau berikan kekuatan yang senantiasa memberikan mujizat. Kau berkati Bapak.
juga berdoa untuk Ibu Masyanti dan Kau berkati saudara-saudara kami yang lain, jemaat kami yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu. Kau berkati, Kau berikan kekuatan dan keluarga yang hendak mendampingi obat-obatan yang dia minum dan orang yang terdekatnya. Kau berkati Bapak. Hanya Tuhan yang akan membimbing dan menyertai orang-orang di sekitar ini ya Bapak. Ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk program-program yang ada di GKJ Bangsa. Besok kami seperti jam 4 sore dan Jumat Agung berjamaah kudus jam 2 siang dan Minggu jam 8 seperti biasa. Kau berkati Yesus. Hanya Tuhan yang akan menyertai dan berkati setiap sekali. Dan kami juga berdoa GKJ Bangsa yang saat ini dan pemanggilan pendeta. Kau berkati vikaris, Kau berkati pendamping vikaris, Kau berkati panitia pemanggilan pendeta, Kau berkati majelis GKJ Bangsa, Kau berkati komisi pemuda remaja, anak-anak, nanti Yesus, KWJ, Kau berkati semua Yesus. Hanya Tuhan yang akan menuntun sejak kinerja program pelayanan kami sendiri. Dan kami juga berdoa untuk pendeta konsulat, pendeta Prasman, Kau berkati yang senantiasa mendampingi kami, yang diminta di kanan tempat ini. Kau berkati Yesus. Hanya Tuhan yang akan menyertai dan membimbing dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap rencana klasis, baik itu Kespol PWG yang akan dilakukan di bulan Mei, pembentukan TU atau pendidikan atau koperasi, dan nanti Yesus, pasca Yesus. Kau berkati Yesus. Hanya Tuhan yang akan menyertai dan membimbing. Dan kami juga berdoa untuk persiapan GKJ Bangsa yang sebentar akan mengadakan inventaris bersama. Kau berkati Yesus. Berkat-berkat ilmu-ilmu akan senantiasa menyertai kami. Kau berkati pekerjaan-pekerjaan yang ada di jemaat GKJ Bangsa, baik petani dan tidak usaha dan yang lain. Memberkati Bapak dengan kekuatan dan ajar tangan, usaha kami akan senantiasa maju dan senantiasa berkati melihat untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kelas 6, kelas 3 SMP, SMA dan sebentar lagi akan menempuh ujian akhir di sekolah. Keberkati fisik, mental, dan pelajaran pikirannya yang biasa menerima untuk menerima tes ini dengan baik dan juga orang tua dengan baik. Keberkati Yesus. Hanya Tuhan yang akan menyertai dan membimbing. Terima kasih Bapak. Doa dan permohonan kami semua yang kami satukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah bersumber dari Juru Selamat kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami akan bersama mengucapkan Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam wujud persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan ke-8 yang demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Pujian nomor 149, bait yang pertama dan secukupnya.
Bapa surgawi, Bapa sumber pertolongan dan berkat bagi kehidupan kita semua. Kami datang kembali ya Tuhan di hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga pada saat ini kami bersama telah diberi berkat, baik berkat jasmani berupa kekuatan, kesehatan badan, dan berkat rohani melalui firman yang telah kami terima bersama. Sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ibadah pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami apabila di dalam kami juga menerima segala firman-Mu. Banyak hal-hal yang belum bisa mempersiapkan hati yang sedikitnya. Tapi kami percaya Tuhan akan menuntun dengan karya Roh Kudus, sehingga pada firman Tuhan yang telah kami terima bersama akan menjadi kekuatan dan sebagai pemeliharaan bagi iman kepercayaan kita semua. Untuk itu ya Tuhan, kami juga di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini bersama telah mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu melalui pengumpulan persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan, persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan kuduskan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kelebaran sayap di gereja bangsa ini. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah kami semua apabila di dalam kami juga mengumpulkan persembahan ini ada terselip dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan langkah kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan pengasihan. Untuk itu ya Tuhan, kami bersama telah menerima segala kebenaran firman-Mu, kiranya akan menjadi pemeliharaan bagi iman kepercayaan kami, sehingga kami semakin hari semakin Tuhan tuntun dengan karya Roh Kudus, sehingga kami di dalam iman kami akan dapat mewujudkan suatu kehidupan, dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Untuk itu ya Tuhan, kami juga sebentar nanti akan bersama-sama mengakhiri dalam ibadah pagi hari ini, akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun langkah kami sehingga kami dapat tiba di rumah dengan keadaan baik, dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya langkah kehidupan kami di dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat Maskatan berdiri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama memasuki penutusan dan bersama kita menyanyikan dari jemaat, dari kidung jemaat dari 427 bait yang pertama dan yang kedua. Ku suka menuturkan. Terima
Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosana ketika adalah sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Bangsa Minggu tanggal 9 April 2017. Pertama, majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Palmarum. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Majelis mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang melayani pada ibadah Minggu Palmarum. Tuhan Yesus selalu memberkati. Persembahan ibadah Minggu tanggal 2 April 2017 sebagai berikut. Persembahan mingguan masuk Rp243.000. Persembahan bulanan masuk Rp580.000. Persembahan pemanggilan pendeta masuk Rp162.000. Persembahan komisi kelompok masuk Rp163.000. Persembahan per bulan dari MN Rp127.000. Persembahan untuk pengadaan sepeda motor dari NN Rp50.000. Persembahan ucapan syukur untuk pemanggilan pendeta dari NN Rp50.000. Persembahan ucapan syukur dari Ibu Tuminah Rp200.000. Persembahan untuk pengadaan sepeda motor dari NN Rp200.000. Menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa sepekan libur. Yang kelima, menginformasikan ibadah Kamis Putih tanggal 13 April 2017 menggunakan ibadah khusus memakai pakaian putih dengan bahasa Indonesia menggunakan idul jemaat dimulai jam 14 WIB atau jam 2 siang. Jam 16 di sini dulu. Jam 16 atau jam 4 sore. Petugas penjemput tamu Bapak Suwarto dan Bapak Sutarjo, organis Bapak Teguh Margowaluyo, PPC Saudari Minta, Saudari Rara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Yang keenam, menginformasikan ibadah Jumat Agung tanggal 14 April 2017 menggunakan tata ibadah khusus Jumat Agung dan sakramen perjamuan kudus dengan bahasa Jawa mengundangkan Kidung Pasamuan Kristen Enggal atau KPK Enggal dimulai jam 14 WIB atau jam 2 siang. Petugas penjemput tamu Saudari Indi dan Saudari Yosei, organis Ibu Esther Mulia, PPC Ibu Magdalena dan Ibu Dia Iriani. Warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Menginformasikan ibadah Minggu Paskah pada tanggal 16 April 2017 menggunakan tata ibadah khusus Paskah dengan bahasa Indonesia menggunakan kidung jemaat dimulai jam 8 WIB.
Petugas penjemput tamu Bapak Sagio dan Saudari Dwi Purwantoro. Organis Ibu Upik Risma Haryanti, PPC Saudari Nita, Saudari Rara, dan Ibu Anjar Widyaningrum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Yang ke-8. Kepada Adi Yuswo GKJ Bangsa, besok pada tanggal 25 April 2017 akan dilaksanakan perkunjungan dan gedu-gedu rasa di rumah Ibu Murnia Proya. Terima kasih. 9. Kepada bapak-bapak, besok pada hari Kamis tanggal 27 Maret 27 April 2017 jam 17 atau jam 5 akan dilaksanakan pemahaman Alkitab tempat menyusul. Terima kasih. Yang ke-10. Diberitahukan kepada panitia pemanggilan pendeta dan pendampingan vikaris Maranatha Aji Kusuma GKJ Bangsa, nanti setelah ibadah akan dilaksanakan rapat koordinasi yang akan disebutkan namanya itu. 1. Penatua Bapak Pujiono. 2. Ibu Yanwin Tarti. 3. Ibu Upik Risma Haryanti. Untuk pendamping dan Bapak Penatua Warsono, Bapak Penatua Hadi Siswoyo, Diaken Antoni Silitonga, Diaken Asih Pujiati dari jemaat, Bapak Marto Atmojo, Bapak Wiryo Soekarto, Ibu Anjar Widyaningrum. Yang ke-11. Diberitahukan kepada Adi Yuswo GKJ Bangsa, hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 akan dilaksanakan Pasca Adi Yuswo Klasis Banyumas Selatan di GKJ Bangkal. Akan dilaksanakan jam 9 WIB dengan kontribusi untuk konsumsi sebesar per orang Rp20.000. Bagi yang akan ikut silahkan mendaftar ke Penatua Hadi Yuswoyo. Terima kasih. 12. Diberitahukan kepada jemaat besok pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 celengan aksi puasa dikumpulkan kembali pada saat ibadah. Terima kasih. 13. Diberitahukan kepada pemuda remaja besok pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 dilaksanakan persekutuan doa bertempat di Gereja Bangsa jam 18 WIB atau jam 6. Terima kasih. Yang ke-14. Pokok-pokok doa pelayanan majelis dan komisi GKJ Bangsa, panitia pemanggilan pendeta dan vikaris GKJ Bangsa, panitia pembangunan, kegiatan prapaskah sampai pasca 2017, rencana pengadaan inventaris sepeda motor, Adi Yuswa GKJ Bangsa, jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan yaitu Ibu Murnia, Ibu Restian Anasti, Ibu Wasiati, Bapak Hadi Suwito, Bapak Aris Wardoyo, Bapak Karto Suwiryo, dan Saudari Prilly. 15. Kegiatan sepekan vikaris Maranatha Aji Kusuma di Gereja Kristen Jawa Bangsa. Senin, pertemuan pendeta vikaris GKJ Klasis Banyumas Selatan di GKJ Cilacap Utara di Pastori Vikaris Eni Wahyuningsi. Selasa tidak ada kegiatan, Rabu tidak ada kegiatan, Kamis pengkhotbah ibadah Kamis Putih di GKJ Bangsa, Jumat ibadah Jumat Agung, Sabtu tidak ada kegiatan, Minggu pengkhotbah ibadah Minggu Paskah GKJ Bangsa. 16. Demikian fakta jemaat Minggu tanggal 9 April 2017. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang kembali untuk mengakhiri ibadah dengan menyanyikan dari Jemaat nomor 420.